Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dunia Priyatama pada channel YouTube saya. Pada hari ini saya akan memberikan informasi dan kita nanti akan melakukan simulasi tentang materi uji normalitas. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja pada penjelasan uji normalitas. Uji normalitas. Mungkin kawan-kawan di sini akan bertanya, uji normalitas itu apa sih? Nah, perlu diketahui singkatnya di sini, uji normalitas itu adalah teknik perhitungan untuk mengetahui data penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, mengapa uji normalitas itu harus dilakukan, apalagi pada penelitian kuantitatif? Ya, di dalam kuantitatif itu ada namanya statistik parametris. Nah, statistik parametris itu adalah salah satu macam statistik yang disyaratkan datanya itu harus normal. Bisa kita lihat di sini data normal, gitu ya. Maka penggunaannya adalah statistik parametris. Nah, sebaliknya, jika data tidak normal, maka yang digunakan statistik non-parametris. Nah, tentu ini suatu hal yang vital yang harus dipelajari peneliti yang berkecimpung pada metode kuantitatif, karena ini menjadi penunjuk arah Anda harus belok kiri atau belok kanan, gitu ya. Jadi jangan sampai data tidak normal tapi yang digunakan statistik parametris, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, atau data normal yang digunakan statistik non parametris. Jadi ini sangat penting, sangat vital. Oke, nah asumsi lain yang paling sederhana jika kita ingin mengetahui data itu normal atau tidak, ada beberapa ahli mengatakan bahwa jika data di atas 30, maka bisa dikatakan data berdistribusi normal. Nah, tetapi tidak cukup hanya seperti itu. Anda perlu pembuktian, ya. Tidak perlu Anda harus membuktikan bahwa asumsi Anda itu benar dengan teknik perhitungan. Nah, di sini perlu dilakukan uji normalitas. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya untuk menghitung uji normalitas. Di situ kita lihat ada chi-square, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Lilliefors, ada Sapir-Whorf, ada Jar-Kullback. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Kita akan memilih aja uji normalitas yang paling umum lah, paling sering digunakan oleh para peneliti. Oke, sebelum kita melakukan simulasi perhitungan, perlu diketahui bahwa jika data berdistribusi normal, maka data itu akan berbentuk kurva normal. Nah, di sini kita lihat ada kurva ya yang membentuk gunung, gitu ya, yang rata kiri kanan, gitu ya. Bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat sebarannya. Di sini titik tengahnya, gitu ya. Dari titik tengah ke sebaran bagian 1 itu mempunyai luas 34,13%. Nah, dari titik tengah atau titik 0, titik patokan ke jarak sebaran 2, itu luas sebarannya adalah 13,59%. Dari titik titik patokan ke
ke bagian 3 ya, itu luasnya adalah 2,27%. Jadi sebenarnya di bagian kirinya juga sama, membentuk kurva yang sama, membentuk luas sebaran yang sama. Nah, jika kita jumlahkan, sebenarnya ini kita jumlahkan semua ini, kita jumlahkan, jadi hampir mendekati 100% ya. Jadi kalau kita jumlahkan itu 99, berapa gitu, jadi hampir mendekati. Oke, ini apa harus dipelajari, ini kurva normal yang menjadi patokan kita dalam melakukan teknik perhitungan uji normalitas. Oke, lanjut pada step selanjutnya. Nah, kita langsung saja pada simulasi pengujian normalitas. Di sini saya menggunakan C kuadrat ya. Jadi salah satu dari teknik perhitungan yang biasanya umum digunakan. Nah, saya mengambil data di sini berbeda dari di buku ya, karena saya ingin mahasiswa mendapatkan pengalaman yang experience yang baru gitu ya. Jadi tidak hanya berpatokan soal dari buku, tapi kita bisa buat soal sendiri yang kita anggap lebih real gitu ya. Di sini ada data nilai ujian 50 mahasiswa PUAT IAIN Palangkaraya pada mata kuliah PPI tahun 2020. Nah, ada 50 mahasiswa yang data nilainya sudah dikumpulkan. Nah, di sini ada dari 30 yang terendah sampai 90 yang tertinggi ya. Jadi ini totalnya ada 50 nilai gitu ya yang kita ambil. Nah, kita coba cari apakah distribusi data nilai ujian 50 mahasiswa PUAT IAIN Palangkaraya pada mata kuliah PPI tahun 2020 ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, ada beberapa langkah yang saya buat agar memudahkan dalam perhitungan ini. Langkah pertama yang Anda harus ketahui bahwa kita harus menentukan jumlah kelas intervalnya dulu. Nah, jumlah kelas interval. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menetapkannya? Di sini kita sudah tetapkan menjadi 6 bagian, 6 kelas interval. Dari mana Pak patokannya gitu? Kita melihat sebentar. Kita melihat dari kurva normal yang tadi yang kita sudah bahas tadi. Nah, ini kan ada 6 bagian kurva ya. Jadi dalam satu kurva ini ada 6 bagian, di bagian 6 ya. Jadi interval kita mengikuti kurva normal ini untuk memudahkan. Di pembagian kurva normal menjadi 6 bagian. Jadi bisa kita simpulkan di sini kelas intervalnya adalah 6 kelas. Sudah kita tetapkan 6 kelas gitu ya. Oke, selanjutnya langkah kedua. Nah, langkah kedua kita menentukan panjang kelas interval. Nah, tentu kita sudah pelajari dari materi-materi kemarin ya. Rumus mencari panjang kelas adalah data terbesar dikurang data terkecil dibagi 6. 6 itu apa? 6 itu adalah kelas interval yang kita tetapkan tadi. Nah, berarti di sini sudah 90 dikurang 30 dibagi 6 ya. Hasilnya adalah 10 ya. Nah, di sini karena hasilnya kebetulan itu tidak genap gitu ya, tidak ada koma di belakang maksudnya gitu ya. Dan jika nanti kawan-kawan bertemu dengan hanya jika hasilnya ada koma, lebih baik dibulatkan saja untuk memudahkan, dibulatkan ke atas atau ke bawah.
Oke, jadi kelas interval sudah kita tetapkan 6. Setelah itu panjang kelas kita sudah dapatkan 10. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita menyusun tabel distribusi frekuensi, tabel penolong lah untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada tabel yang sudah jadi, tapi untuk memudahkan lebih baik kita coba melakukan simulasi perhitungan. Nah, di sini saya menggunakan Excel gitu, untuk membantu, karena kalau pakai tulis tangan tulisan saya jelek ya, jadi kita biar lebih memudahkan, biar lebih cantik, kita gunakan Excel saja dalam perhitungan. Oke, yang perlu diketahui di sini kita coba ketahui dulu yang kita di sini ada soal data nilainya. Nah, soal data nilai tadi kita ketahui kelas interval 6 ya, kelas interval 6, panjang kelas 10 ya. Itu yang dari langkah 1 dan langkah kedua kita sudah dapatkan bahwa kita ketahui bahwa kelas interval 6, panjang kelas 10. Nah di sini ada tabel penolong, kita coba langsung isi saja. Saya kasih contoh ya. Ini saya hapus dulu biar lebih mudah. Saya hapus contoh interval yang di atas saja biar lebih mudah ya. Nah, kita ketahui tadi panjang kelas adalah 10 ya. Saya coba kita menyusun interval ya. Nah, panjang kelas 10 ya. Kita mulai dari data terendah dulu gitu ya. Jadi data terendah adalah 30 ya. Nah, 30 ini kita tambahkan 10 gitu, karena panjang kelas 10 tadi ya. 30 tambah 10 40 ya. Terus di kelas kedua, di kelas interval kedua kita lanjutkan. Kalau tadi sudah 40 ya, jadi 41. Kita tambahkan 41 ditambah 10, panjang kelasnya tadi berapa? 51 ya. Setelah itu kita tambahkan lagi di bawahnya 52 ya. Kita tetapkan 52 karena tadi 51 sudah di kelas interval kedua. Lanjutkan 52 ditambah 10. Jadi 62. Nah, selanjutnya 63 ditambah 10 63 dan seterusnya ya sampai ke bawah gitu ya. Bukan 63 ini. 73 sampai ditambahkan 10 sampai 70. 74 ya, 74 sampai kelas interval sudah kita buat dengan panjang kelas 10 dan jumlah kelasnya 6 ya. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Kayaknya sudah benar. Oke, lanjut ke penghitungan frekuensi. Nah, FO bisa kita lihat di sini. FO adalah frekuensi hasil observasi gitu. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini ya keterangannya ya. FO adalah frekuensi hasil observasi.
cara mengisinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat ini sudah saya mudahkan ya, saya warnai untuk memudahkan. Jadi untuk kelas pertama 30 sampai 40 ada berapa di situ? Ada 3 ya. 3. 41 sampai 50 ada berapa di situ? Ada 5. 52 sampai, jadi kita patokannya di sini ya. Nah, kita lihat hitung angka ini ada berapa sih dari 52 sampai 62. Hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. 23. Setelah itu 63 sampai 73 ada 6. Itu 74 sampai 84 ada 6 juga. Itu dari 85 sampai 95 ada 7. Oke, pas ya 50 ya. Datanya 50 ya. Jumlahnya 50 keseluruhannya. Oke, lanjut. Interval sudah selesai, frekuensi yang diobservasi sudah selesai, kita isi. Selanjutnya kita lanjutkan ke kolom 3. Nah, kolom 3 adalah bisa kita lihat di sini, artinya adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita turun ke bawah. Ini sudah saya cari. Saya coba jelaskan cara mencari frekuensi yang diharapkan untuk kolom ketiga. Nah, lebih mudahnya kita buat tabel seperti ini. Di sini ada, kita lihat 6 baris ya. 6 baris. Nah, luas bidangnya saya isi sesuai dengan kurva normal tadi. Ini kurva normal dari baris ke 1 2,27%. Setelah itu baris kedua 13,59, baris ketiga 4,13 dan seterusnya. Dan di kolom ketiganya saya ini adalah N, jumlah N nya ada 50. Nah, untuk frekuensi yang diharapkan ini kita lihat di perhitungannya adalah luas bidang dikali N. Kita kalikan. Nah, sudah dapat hasilnya untuk frekuensi yang diharapkan. Jadi jumlah hasil perkalian LB dikali N itu adalah frekuensi yang diharapkan gitu. Jadi langsung kita pindahkan ke atas. Nah, sudah ketemu. Oke, selanjutnya oh ya, ini kita belum jumlahkan terlebih dahulu. Oke, jumlahnya pas 50 ya. Jumlahnya 50. Selanjutnya untuk kolom keempat FO dikurang FH. Jadi tinggal kita kurangkan. Kalau contoh kolom pertama adalah kelas pertama adalah 3 dikali 1,1. Kita kalikan aja. Nah, setelah dapat hasilnya adalah bukan dikali ya, dikurang, sorry. Oke. Hasilnya adalah 1,9. Dan seterusnya sampai di bawah juga seperti itu. Dan perlu diketahui jumlah ini nanti adalah harus 0 ya. Kalau misalkan ada koma tinggal dibulatkan aja, 0,1 atau 0,002 ya, tinggal dibulatkan aja. Setelah itu selanjutnya kolom ke
4 kali 5 ya, itu tinggal dikuadratkan, jadi FO dikurang FH, selisihnya tadi tinggal dikuadratkan. Nah, hasilnya sudah ketemu. Untuk kelas pertama 3,48, kelas kedua 3,22 dan seterusnya. Nah, untuk kolom terakhir ini bisa kita lihat rumusnya di atas ini, FO dikurang FH kuadrat dibagi FH. Jadi kalau contoh kelas pertama tadi adalah kelas pertama kita contohkan ini FO dikurang FH kuadrat di sini dan FH-nya di sini. Jadi 3,48 dibagi 1,1. Kita kalikan. Ya, terus sampai ke bawah juga seperti itu ya. Nah, di kolom terakhir tinggal kita jumlahkan. Nah, ketemu hasilnya adalah 2000. Oh, sorry, ini ada kesalahan perhitungan. Dibagi ya, dibagi 1,1. Nah, ini hasilnya 3,48 dibagi 1,1 dapatnya 3,08, 3,2 dibagi 6,8 dapatnya 0,47 dan seterusnya. Jadi hasilnya hasil kolom penjumlahan dari kolom terakhir itu adalah 43,18. Nah, ini 3,18 ini adalah C kuadrat hitung. Nah, kita sampai sini di langkah ketiga ini sudah mendapatkan C kuadrat hitung. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint ya. Oke, tadi kita sudah dapatkan hasilnya adalah 43,18 dari hasil perhitungan dengan menggunakan Excel tadi. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak kurang memahami Excel, itu silahkan manual aja lah gitu ya. Jadi jangan karena saya menyontohkan Excel jadi harus Excel, enggak gitu. Jadi Anda bisa juga manual untuk menggunakannya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan C kuadrat hitung tadi, kita lanjut ke langkah keempat. Nah, langkah keempat ini adalah menganalisis. Dengan analisisnya gimana, Pak? Dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Nah, yang belum kita dapatkan di sini adalah C kuadrat tabelnya gitu. C kuadrat tabelnya kita belum mendapatkan. Nah, bagaimana mencarinya? Oke, akan saya jelaskan. Nah, C tabel itu dapat dilihat di buku pegangan yang kita gunakan, yaitu buku statistik penelitian dari Prof. Sugiono. Nah, di halaman, kalau di buku saya yang edisi 2016 itu di halaman 376 ya. Jadi kita bisa lihat di tabel 6 di lampiran di halaman paling belakang lah gitu ya. Kita cari aja tabel 6. Nah, tentu membaca C tabel ini perlu ketentuan dulu, jangan langsung dibuka bukunya. Kita harus mencari rumus dulu, rumus DK, derajat kebebasannya. Nah, di sini sudah saya hitung. Nah, derajat kebebasannya itu rumusnya adalah K dikurang 1. K itu adalah kelompok kelas interval. Kelas interval kita tadi adalah 6, berarti K dikurang 1, 6 dikurang 1 berarti sama dengan 5. Berarti bisa kita simpulkan derajat kebebasannya adalah 5.
Setelah itu kita lakukan dengan taraf kesalahan 5%. Kalau taraf kesalahan 5% berarti taraf kepercayaannya adalah 95%. Ini biasa, taraf kesalahan seperti ini biasa dilakukan pada penelitian-penelitian sosial. Lanjut. Nah, ini sudah saya cari gambarnya tentang tabel C kuadrat. Nah, tadi kita sudah dapatkan DK sama dengan 5 dan taraf kesalahan 5%. Nah, cara membacanya adalah cara membacanya adalah, nah ini DK-nya kita di sini 5. Nah, ya. Nah, DK-nya di sini 5. Nah, setelah itu taraf signifikansinya kita di sini 5%. Nah, di baris kelima, dan di kolom 5% itu kita menemukan angka 11,070. Jadi cukup mudah untuk membaca tabel ini. Oke, jadi gitu ya. DK di baris 5 dan di kolom signifikansi di 5% kita menemukan angka 11,070. Nah, ini C kuadrat tabelnya 11,070. Oke, kita lanjut ke analisis. Nah, cara menganalisisnya adalah dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Kita dapatkan C kuadrat hitungnya itu dengan nilai 43,18 dan C kuadrat tabelnya didapatkan dengan nilai 11,070. Nah, jika kita bandingkan kedua nilai ini, maka kita bisa lihat bahwa C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Bisa ditandai dengan simbol. Setelah itu bisa kita simpulkan pula bahwa data nilai mahasiswa PUAD IAIN Palangkaraya pada mata kuliah PPI dapat dinyatakan berdistribusi tidak normal. Berarti untuk lebih lanjut, perhitungan statistik untuk nilai mahasiswa PUAD IAIN Palangkaraya untuk data tersebut menggunakan perhitungan statistik non parametris. Jadi begitu ya cara menganalisisnya, cukup mudah. Saya kira sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan Anda bisa langsung komen atau WA saya secara langsung. Saya kira begitu ya. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.